Sekarang kita lanjut kepada pembahasan tentang studi kasus tentang 3 karakter perilaku ya. Jadi bagaimana respon-respon perilaku. Tadi kita sudah belajar sebelumnya ada 3 macam karakter, non-asertif, asertif, dan agresif. Bagaimana sih ketika ada situasi dan yang membedakan antara non-asertif, asertif dengan agresif? Oke, mari kita simak sama-sama ya. Jadi ada contoh study case begini, Bapak Ibu sekalian. Atasan Anda ternyata meminta Anda untuk mengerjakan laporan yang harusnya durasinya lebih lama deadline-nya. Ternyata Anda diminta untuk menyelesaikannya 3 hari lebih cepat dari deadline yang sebelumnya. Dan Anda adalah karyawan yang terampil dan bisa diandelin untuk mengerjakan laporan tersebut sesuai dengan tuntutan atasan Anda. Tapi kesibukan dan beban kerja yang menumpuk yang sedang Anda hadapi saat ini itu sepertinya tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi permintaan atasan tersebut. So, apa yang akan membedakan antara 3 karakter? Asertif ya. Jadi asertif itu mampu mempertahankan hak, keinginan, kebutuhan, dan pendapat Anda tanpa mengganggu atau melanggar hak orang lain. Mengekspresikan kebutuhan, keinginan, pendapat, opini, perasaan, dan keyakinan Anda secara terbuka, langsung, jujur, tulus, dan tepat atau sesuai. So, maka responnya dari asertif ini, orang yang asertif maka mereka akan mengatakan, saya senang Bapak mempercayai saya untuk menyelesaikan lebih cepat laporan tersebut. Tapi Pak, terus terang, saya tidak dapat memenuhi permintaan Bapak karena pekerjaan saya sedemikian banyak menumpuk yang harus saya selesaikan dalam minggu ini. Bagaimana jika minggu depan Pak? Apakah masih bisa Pak? Nah, ini respon dari asertif. Dia mengungkapkan benar-benar berani, tegas apa yang dia rasakan, tetapi juga tidak mengabaikan hak orang lain, keinginan orang lain. Kan atasan Anda menginginkan laporan itu selesai lebih cepat. Jadi pribadi asertif masih menerima dulu, lalu dia menyampaikan, mengungkapkan apa yang dia rasakan, lalu bernegosiasi, bisa nggak kalau misalnya tetap kepada deadline yang sebelumnya sudah disepakati. Kita perhatikan lagi, perilaku asertif biasanya didasarkan pada pikiran dan keyakinan atau belief. Kita sudah belajar banyak di video-video sebelumnya tentang belief system ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi penting banget nih belief system ini terhadap behavior atau perilaku kita, khususnya dalam membentuk perilaku asertif. Saya punya keinginan atau kebutuhan untuk dipenuhi. Orang lain yang berhubungan dengan saya juga punya keinginan atau kebutuhan yang dipenuhi. Nah ini nih, orang asertif di poin ini memahami keinginan dia dan keinginan orang lain. Poin berikutnya, saya punya hak, orang lain juga punya hak. Ya, jadi bukan berarti kita kalau non asertif kan mengorbankan dirinya demi orang lain. Jadi haknya diabaikan. Tapi kalau asertif, hak dia tetap diperhatikan. Jadi dia mengungkapkan bahwa benar-benar saya sibuk, berani untuk menolak ketika memang kendala yang dialami begitu besar ya. Lalu kalau non asertif itu nggak bisa nolak, sehingga akhirnya kalang kabut semua organizingnya. Oke. Lalu poin berikutnya, saya menghargai orang lain juga menghargai hak saya. Oke, saling menghargai. Lalu kemudian poin yang keempat, saya punya kemampuan untuk berkontribusi, orang lain juga. Ini dia poin pentingnya. Jadi tujuan perilaku asertif memenuhi atau memuaskan keinginan dan kebutuhan kedua pihak dalam situasi tersebut, di mana dia juga aman, dia terpenuhi, atasan tadi juga bisa terpenuhi. Berbeda dengan perilaku yang lain, non asertif ataupun agresif. Kalau non asertif tadi lebih ke baik deh Pak, ya sudah Pak, saya akan kerjakan, nggak peduli dirinya. Kalau agresif pasti marah, pasti langsung melawan. Ah, nggak bisa gitu dong Pak, kan yang disepakati awalnya. Akhirnya terpiculah namanya konflik. Kalau non asertif konfliknya dengan diri sendiri akhirnya, tapi kalau agresif konfliknya akhirnya sama orang lain, Bapak Ibu. Oke, ini non asertif, tidak mampu atau gagal memperjuangkan hak, keinginan, kebutuhan, pendapat, dan perasaan Anda secara terbuka, tulus, dan jujur. Jadi kalau bisa dibilang non asertif ini bukan polos, tapi enggak, justru dia nggak jujur sama dirinya sendiri. Kenapa? Nggak bisa ngungkap. Ada perasaan nggak enakan, kalau orang Jawa ngomongnya ewuh pakewuh ya. Sungkan, ada rasa segan sehingga mengorbankan haknya dia.
Mengungkapkan kebutuhan, keinginan, pendapat, opini, perasaan, dan keyakinan Anda dengan rasa bersalah, takut, khawatir, ragu-ragu, malu, dan rendah diri. Ini dia sudah memandang dirinya, ya sudahlah, saya pasti kalah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, pribadi non-asertif ini ketika menghadapi situasi yang tadi, misalnya diminta dengan harus mengerjakan laporan atau atasannya meminta lebih cepat untuk mengerjakan laporan, maka dia akan menjawabnya seperti ini responnya Bapak Ibu. Bentar ya, ini slide-nya. Oke, nih ya. Bisa juga sih Pak, saya penuhi keinginan Bapak untuk mempercepat laporan itu, tapi gimana ya, pekerjaan lain harus segera saya selesaikan, juga sedang banyak sekali. Saya sebetulnya khawatir jika ternyata saya nggak bisa, tapi saya sebenarnya nggak ingin ngecewain Bapak. Cuma gimana ya, apakah tidak sebaiknya Pak bisa mundur selesainya, tapi baiklah Pak, mungkin bisa saya coba kerjakan nanti tuh ya. Jadi dia sebenarnya ragu, cuma dia takut gitu untuk mengungkapkan, pengen nolak tapi ya sudahlah. Akhirnya apa? Haknya dia yang dikorbankan. Mungkin Anda pernah melihat rekan Anda atau Anda sendiri yang sampai sekarang mengalami hal ini, tidak berani mengungkapkan karena ada rasa takut, khawatir dan sebagainya. Berarti Anda berada dalam situasi perilaku non-asertif, dan ini membuat Anda menjadi pribadi yang kurang efektif Bapak Ibu. Oke, perilaku non-asertif biasanya didasarkan pada belief system di otaknya yang dia yakini nomor satu adalah keinginan kebutuhan orang lain jauh lebih penting daripada kebutuhan saya. Ya, apa nih? Terlalu baik gitu ya. Kebutuhan orang lain lebih penting daripada kebutuhan saya. Kedua apa? Perasaan kemampuan orang lain harus lebih diprioritaskan daripada perasaan kemampuan saya. Makanya sering banget ini orang non-asertif dimanfaatkan ujung-ujungnya. Jadi kalau misalnya Anda melihat ada teman Anda yang sering dimanfaatkan, itu biasanya dia orang non-asertif, dan cenderung yang memanfaatkan biasanya orang agresif ya. Orang lain lebih punya hak daripada saya. Orang lain lebih penting dan lebih mampu daripada saya. Dia memandang dirinya jelek, tapi memandang orang lain itu menjadi lebih bagus gitu. Oke, dia pesimisnya tinggi ya. Makanya Bapak Ibu hati-hati dengan pesimis. Pesimis itu sebenarnya adalah sebuah singkatan, yaitu penyakit si miskin. Makanya kenapa banyak diderita orang yang menderita penyakit pesimis itu adalah orang-orang yang miskin gitu ya. Orang-orang kaya mereka selalu optimis, orang sukses mereka selalu optimis gitu. Nah, non-asertif itu banyak banget pesimisnya. Oke. Tujuan dari perilaku non-asertif sebenarnya menghindari konflik dan menyenangkan orang lain. Gak salah gitu memang. Tapi akhirnya hak dirinya, kebahagiaan dirinya itu jadi terenggut ya. Agresif berikutnya. Kalau agresif ini mampu mempertahankan, memperjuangkan hak, keinginan dan pendapat Anda, tapi dengan cara yang melanggar, mengganggu hak perasaan orang lain. Gak mau tahu deh, pokoknya masa bodoh sama hak orang lain. Yang penting hak saya terpenuhi. Tidak mempedulikan atau mempertimbangkan pendapat dan perasaan orang lain. Yang penting diri sendiri enak, senang. Pokoknya gue happy, nggak peduli sama yang lain. Yang ketiga, mengekspresikan keinginan dan perasaan Anda, jujur atau tidak jujur dengan cara sewenang-wenang dan mau menang sendiri. Oke. Responnya gimana nih kalau misalnya orang agresif tugasnya dipercepat? Dia kan ngomong, apa? Bapak mau minta cepat-cepat lagi? Masih banyak loh Pak pekerjaan saya yang belum selesai, ditambah terus-terusan. Bapak bisa lihat kan, saya sampai nggak sempat berdiri. No way. Perhatikan Bapak Ibu ya. Nah ini kalau seandainya leadernya adalah orang yang non-asertif, anak buahnya agresif, akhirnya apa? Dia kalah sama anak buahnya. Ya sudahlah gitu kan. Tapi kalau misalnya pemimpinnya asertif, walaupun dia menghadapi anak yang agresif, timnya agresif, dia mampu menghadapi situasinya ya. Karena orang asertif itu orang yang bisa fleksibel dalam menghadapi orang lain. Ini Bapak Ibu sama dengan kalau kita bicara nanti di materi kepemimpinan juga akan saya bahas lagi ya. Saya sering bertanya begini. Satu ekor singa memimpin 1000 domba melawan satu ekor domba memimpin 1000 singa Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang menang? Satu ekor domba memimpin 1000 singa atau satu ekor singa memimpin 1000 domba yang menang? Jawabannya adalah satu ekor singa yang memimpin 1000 domba. Kenapa? Karena apa-apa itu tergantung dari pemimpinnya, leadernya. Oke.
anak buahnya semua berani nih, yang pemimpinnya domba. Anak buahnya, ayo Pak, maju Pak. Tapi pemimpinnya domba, jangan, kamu nggak tahu saya ini domba. Sementara yang pemimpinnya singa, dia bilang ke timnya, ayo maju, kita bergerak yuk. Gitu kan, jadi timnya semuanya segan sama dia gitu. Nah makanya, Bapak Ibu, kalau misalnya tim Anda agresif, sementara Anda adalah non-assertif, ya, ataupun Anda sama-sama juga agresif, konflik akan terjadi. Yang paling efektif adalah Anda menguasai kepribadian asertif, dan tim Anda juga dilatih untuk bisa asertif. Asertif ketemu asertif, hasilnya adalah produktif dan efektif, Bapak Ibu. Baik, perilaku agresif biasanya didasarkan beliefnya apa? Satu, keyakinan saya itu lebih penting daripada kebutuhan dan keinginan orang lain. Dua, perasaan dan kemauan saya harus lebih didahulukan, diutamakan daripada orang lain. Tiga, saya punya hak, orang lain nggak punya hak. Pokoknya bicara soal saya, dan egosentris banget ya. Saya lebih penting dan lebih hebat daripada orang lain. Ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ada kadang organisasi yang masih ego sektoral, itu karena orang-orang di dalamnya adalah orang-orang agresif, bukan orang-orang yang asertif. So, tujuan perilaku agresif apa sebenarnya? Menang dan mengalahkan orang lain dengan cara merugikan atau menyakitkan sekalipun kalau perlu gitu. Jadi nggak peduli gitu ya. Jadi pokoknya menang. Segala cara pokoknya halal, segala cara pokoknya boleh. Yang penting saya enak, yang penting saya oke gitu ya. Ini dia. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku asertif itu apa saja sih? Kenapa ada orang yang bisa asertif, ada orang yang sulit sekali untuk menjadi asertif? Yang pertama adalah dari segi pikiran atau kognitif. Satu, pemahaman mengenai hak pribadi. Jadi kalau orang sudah paham tentang hak pribadi, hak dirinya, bahwa dia juga berhak bahagia, bahwa dia juga punya hak dalam hidup ini, bukan soal orang lain saja. Jadi dia memahami hak-hak ini, batasan hak pribadi dan hak orang lain. Lalu kemudian yang kedua adalah head tips. Lalu kemudian yang ketiga fight or flight syndrome. Dan yang keempat adalah pandangan dan keyakinan. Mari kita bahas poin ini satu persatu Bapak Ibu. Ini dia ya, pemahaman tentang rights atau hak pribadi. Jadi berikut ini diberikan ilustrasi tentang 3 tipe dasar perilaku yang berbeda yang diungkapkan untuk menghadapi satu situasi yang sama. Situasinya adalah Anda ingin mengembalikan surat yang diketik salah, typo ya, untuk dibetulkan kepada orang yang di sini namanya saya contohkan Yani yang mengetik surat tersebut. Ini ternyata beda Bapak Ibu ya. Bagaimana memintanya itu beda. Kita perhatikan, kalau non asertif dia akan berkata, maaf ya nih, mungkin salah saya tadi kurang jelas waktu ada yang salah ini. Nggak enak kan nanti dibaca relasi kita, tolong ya, jadi merepotkan kamu, sorry ya. Tuh, banyak maafnya, nggak enak ya, dan dia memandang dia yang salah gitu. Orang lain itu pokoknya nggak boleh salah, dia yang salah. Ini non asertif. Sementara kalau asertif bisa mengetik, kalau agresif ya, bisa ngetik nggak sih sebenarnya kamu ini surat cuma selembar aja banyak salahnya. Gimana kalau 10 lembar? Kali kiamat kali. Kursus lagi deh biar jadi pinter. Nah nih ya, jadi kalimatnya nyakitin orang, langsung main tembak pokoknya salah. Sementara asertif, ya nih, saya ingin kamu ketik lagi surat ini karena ada beberapa kesalahan, 1 jam lagi siap. Bisa ya dia. Nah kan enak ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita mau lebih asertif, ada nama ilmu komunikasi yang disebut dengan burger filosofi namanya Bapak Ibu ya. Burger filosofi. Saya sepertinya sempat menjelaskan di video sebelumnya ya. Roti, daging, roti. Jadi kita memberikan apresiasi terlebih dahulu, lalu kemudian baru kita koreksi kesalahannya di mana, dan kita ajak dia untuk memperbaiki bersama atau menjalankan action plan gitu ya. Jadi misalnya sama seperti ini, Yani, kamu sebenarnya saya hebat, saya salut sama kamu bisa mengerjakan ini dengan cepat. Namun kalau kamu perhatikan, ini sepertinya ada beberapa kesalahan di sini. Kira-kira bisa nggak kita perbaiki lagi dalam waktu 1 jam? Nah, jadi itu enak gitu. Tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak mengabaikan hak masing-masing. Oke? Maka pemahaman mengenai rights hak pribadi dalam setiap situasi, Anda dan orang lain itu pokoknya sama-sama punya hak.
bukan soal Anda, bukan soal orang lain. Pahami dulu, dalam situasi yang digambarkan tadi, Anda punya hak untuk apa? Meminta dan menerima surat terketik yang benar dan bagus sesuai standar yang disepakati. Itu kan hak Anda tuh, dapat itu. Yang kedua, menunjukkan maupun menegur kesalahan yang terjadi pada si pelaku supaya dia tahu letak salahnya di mana, tetapi dengan kalimat yang santun, yang sopan, lalu minta surat itu diperbaiki. Kan ini haknya. Oke, kemudian kita perhatikan, Yani kan juga punya hak. Kalau tadi hak Anda, sekarang kita pahami hak Yani apa? Satu, salah ngetik. Ya itu hak dia gitu. Salah ngetik itu wajar, manusiawi. Kita pun juga bisa jadi mengalami hal yang sama. Bukan cuma Yani, Anda pun juga kalau ngetik bisa juga typo. Itu sudah hak. Yang kedua, menjelaskan kenapa kesalahan itu terjadi berdasarkan alasan yang benar dan faktual. Jadi dengerin, Yani itu berhak juga menjelaskan reasons-nya kenapa bisa typo. Jangan sampai nggak didengar sama sekali. Kemudian yang ketiga, Yani juga punya hak untuk tidak diserang secara pribadi atau personal attack, dilecehkan atau direndahkan, atau di judgment yang biasa dilakukan oleh orang agresif. Sehingga tanpa memahami dan menghayati benar-benar pengertian dari rights atau hak saya dan hak dia, maka yang terjadi Bapak Ibu dalam hidup kita akan selalu konflik. Nah, ini poin pertama Bapak Ibu. Setiap kali Anda berurusan dengan orang lain, Anda harus tahu hak Anda di mana, hak orang lain di mana. Nah, hak pribadi dalam satu situasi yang kita hadapi, maka kita mungkin akan menghadapi kesulitan dalam berperilaku dan bertindak secara asertif. Ya, penting banget untuk memahami hak. Lalu kemudian, tanpa memahami dan menghayati pengertian dari rights atau hak masing-masing, hak pribadi, hak orang lain dalam satu situasi yang kita hadapi, maka kita mungkin akan menghadapi kesulitan dalam berperilaku dan bertindak asertif. Jadi itu salah satu faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua sekarang Bapak Ibu kita bahas adalah head tips. Apa itu head tips? The unconscious messages planted in our childhood brain vary from family and from person to person. Jadi ini sudah mindset yang sudah tertanam di kepala kita sejak kita kecil, yang sudah dibiasakan oleh keluarga. The term head tips is used to describe the message in our head which operate like small cassette tape loops repeating themselves over and influencing our lives. Jadi itu kayak kaset yang diputar di otak kita terus menerus ya, yang akhirnya berada mempengaruhi hidup kita dalam kita menjalani kehidupan. Oke? Itu head tips. Jadi kalau kita sudah dari kecil tumbuh dari lingkungan yang agresif, dididik secara agresif, maka juga akan menjadikan kita juga agresif ya. Itu faktor head tips. Nah, kalau Anda memang dididik oleh orang tua yang non asertif dari kecil, banyak maafnya, banyak nggak enaknya, banyak sungkannya, maka itu juga yang terjadi Bapak Ibu ya. Ini faktor dari didikan lingkungan. Oke. Faktor yang ketiga Bapak Ibu, fight or flight syndrome, menyerang atau lari ya, sindrom menyerang atau kabur. Our bodies are designed to help us stressful situation by automatically triggering the release of hormones to either fight or run away with seemingly superhuman energy. It manifests itself in many different ways, such as raised pulse rate, heart pounding, feeling sick, fainting, sweating, mind going blank, trembling knees, and so on. It's been a good traffic in a stone age but are necessarily in the 20th century. They just come naturally. Jadi karena kita sudah ada ya di dalam otak kita natural, kadang kita itu ngelawan atau kita kabur gitu. Jadi memang udah bawaan naluriah. Cuma untuk saat ini kan sudah tidak relevan lagi. Kalau dulu prinsipnya kan kita menggunakan otak reptil lah ya. Otak reptil itu membunuh atau dibunuh gitu, menyerang atau kita diserang. Sindrom ini juga menjadi faktor karena kita memahami bahwa oh kalau aku nggak nyerang aku bakal diserang nih ya, prinsip seperti itu. Padahal itu juga enggak juga gitu ya. And then kemudian faktor yang keempat adalah pandangan dan keyakinan, beliefs, views, values, non-assertive.
Kalau non asertif itu kan jangan tunjukkan perasaanmu yang sebenarnya, jangan bicara sebelum ditanya, nih dia kan ya. Jangan katakan apa yang kau pikirkan. Kita harus selalu bersikap manis, jangan bikin ulah jika kamu nggak pengen dimusuhi, selalu beres setiap saat agar tetap dihargai, jangan membantah, hak orang lain lebih penting daripada saya, I lose, you win. Nah ini dia sudut pandang belief dari perilaku non-asertif. Kalau dari asertif, kita selalu bisa belajar dari kesalahan ya. Nah belief asertif itu begitu. Setiap kesalahan bisa kita pelajari. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tetapi kita dapat memperbaikinya. Percaya pada diri sendiri dan orang lain sangat bernilai bagi keberhasilan kita. Ketegasan bukan berarti harus selalu mengalahkan orang lain, tetapi bagaimana Anda menangani situasi secara tepat dan efektif. Hargailah orang lain dan juga hargai diri Anda sendiri. Itu dia belief dari asertif. Baik, sementara kalau agresif Bapak Ibu, itu mereka akan mengatakan yang terpenting adalah hak saya. Kemudian saya lebih penting daripada kamu. Setiap orang harus seperti saya. Saya tidak pernah salah dan saya nggak boleh salah. Orang lain tidak harus melakukan apa yang saya suruh, tidak perlu banyak bertanya. Ya, kemudian apa? Saya selalu benar, kamu cuma pelaksana, saya konseptor. I win, you lose. Ini dia ya. So, kalau Anda sekarang merasa bahwa kayaknya saya agresif nih, kayaknya saya non asertif nih. Ayo sekarang kita berubah menjadi asertif ya, dimana kita benar-benar memegang belief-belief yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Yaitu kita selalu bisa belajar dari kesalahan, kesalahan bukan akhir dari segalanya, kita bisa memperbaikinya, percaya pada diri sendiri dan orang lain juga, kepada keberhasilan kita. Ketegasan bukan berarti harus selalu mengalah kepada orang lain, tetapi bagaimana, atau soal mengalahkan orang lain, tetapi bagaimana Anda menangani situasi secara tepat dan efektif. Hargai orang lain dan diri kita juga, itu asertif. So, Bapak Ibu juga beri pengakuan dan pujian yang tulus atas kemampuan prestasi orang lain. Saya punya hak, gitu juga orang lain. Jangan menyakiti orang lain jika kita sendiri nggak mau disakiti. Mengorbankan martabat dan prinsip pribadi untuk sekedar menyenangkan orang lain tidak berlaku dalam ketegasan diri saya. I win, you win. So win-win solution. Itu the key of assertive. Nah, kemudian ada lagi aspek verbal Bapak Ibu ya, aspek verbal. Aspek verbal ini kalau non asertif itu jadinya bicara lambat, bertele-tele, berbelit-belit, pokoknya nggak efisien. Lama banget ngomongnya, banyak maafnya ya. Maaf, mohon maaf, gimana ya saya nggak enak nih. Nah itu non asertif ya. Terus kemudian mungkin ada banyak kata qualifiers seperti mungkin, barangkali, kayaknya, saya kira, saya pikir, saya harap, sekiranya nih. Nah itu non asertif ya. Terus ada banyak filler ya kan, bukan begitu, tahu kan, nah gitu ya, apa namanya gitu. Justification, memberi alasan atau dalih untuk pembenaran. Lalu kemudian untuk non asertif itu dia juga serba salah, sungkan, pesimis, ragu-ragu, sangat hati-hati, dan sangat hati-hatinya ya terlalu hati-hati gitu, berlebihan. Hati-hati itu bukan sesuatu yang buruk, tapi kalau berlebihan, terlalu hati-hati, itu juga akhirnya memperlambat dan mempersulit situasinya. Minta maaf berlebihan atau over apologize, sering minta maaf, permisi, bolehkah saya selalu merendahkan diri, minder, saya nggak berani, saya cuma segini aja, saya nggak pantas. Jadi kalau misalnya Anda sering mengatakan, jangan saya lah, duh saya nggak pengalaman nih, itu non asertif. Apalah saya cuma rembahan rempeye, butiran debu di tepi pantai yang terhempas oleh ombak gitu ya. Nah itu contoh kata-kata non asertif Bapak Ibu, jangan dibiasakan. Itu melatih diri kita gitu. Kita harus, kalau agresif itu oke, saya aja lah, pokoknya harus saya. Nah itu kalau agresif gitu ya. Jadi kalau misalnya non asertif, oke, kalau diberi kesempatan saya siap. Nah itu asertif ya. Asertif bicara singkat, lancar, tepat, langsung, intervalnya juga oke. I statement, saya ingin, saya mau, saya pilih, saya suka gitu. Jadi benar-benar apa adanya asertif itu. Ya, kemudian pertanyaan terbuka 5W+H. Kata-kata kooperatif, mari kita, bagaimana menurutmu, apa cara kita, ayo berunding. Dari sini Bapak Ibu sudah tahu bahwa ternyata dengan kita menerapkan coaching kepada tim atau kepada
anak buah kita itu adalah perilaku asertif. Dengan kita mengajak tim brainstorming, mengajak tim untuk berdiskusi, itu juga perilaku asertif. Jadi bukan cuma sekedar di dirinya sendiri saja. Nah, bagi Anda yang seorang pemimpin yang hanya semuanya pikiran Anda, semua cara Anda, your way, your way, your way gitu ya, itu namanya adalah agresif. So, menunjukkan perhatian dan dukungan, tapi tegas dan mendorong, mengajak berpikir bagaimana pendapat Anda atau apa usul Anda, gimana menurut Anda. Nah, itu asertif. Ya, jadi tidak hanya mendengarkan suaranya sendiri atau melegitimasi pendapatnya sendiri. Membedakan jelas antara fakta dan opini, memberi saran, tidak menggurui, tidak mendikte, memberi kritik tanpa menyalahkan atau menyakiti perasaan orang lain, yaitu kritik yang membangun. Kalau Anda melakukan kritik tapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan, berarti itu agresif. Kalau Anda takut untuk dikritik, mendapatkan kritik itu takut, berarti Anda non-assertive, oke? Agresif. Bicara cepat, spontan, langsung, tajam, memotong pembicaraan, suka menginterupsi. Penekanan suara pada I dalam I statement atau mengancam. Banyak sayanya ngomongnya ya. Kamu harus, mesti, kalau enggak awas. Pokoknya ya harus. Leading question, mendikte, menggurui, panggil nama, memerintah, menuntut, mencurigai. Pokoknya dia selalu benar, ya. Dia nggak boleh salah, orang lain yang salah, itu agresif. Menjatuhkan, mengkritik keras, sinis, sarkasme, komen negatif, membedakan derajat. Jadi bahkan kita sudah bisa belajar membedakan netizen, baik mereka yang non-assertif, assertif, ataupun yang agresif. Contoh kalau misalnya kita lihat komen di sosial media, misalnya ada seseorang posting gitu ya, lagi liburan, terus ada orang yang komen, apalah aku yang liburannya hanya bisa nonton TV di rumah. Nah, itu adalah pribadi non-assertif. Tapi kalau pribadi yang agresif, dia akan ngomong, halah liburan seperti itu doang udah dipamer-pamerin. Ah, itu agresif ya. Tapi kalau asertif itu, wah enjoy your holiday ya kak, semoga bahagia selalu. Itu adalah pribadi yang asertif gitu ya. Opini pribadi diekspresikan sebagai fakta. Pokoknya pendapat saya itu adalah fakta yang paling benar. Menduga yang jelek-jelek atau berasumsi negatif, Bapak Ibu. Oke? Lalu kemudian aspek nonverbal setelah itu. Jadi kalau tadi kita bicara soal aspek verbal, sekarang nonverbalnya. Perilaku nonverbal dapat dilihat dari emosinya, mata, tubuh, tangan, suara, ekspresi wajah, gerak-gerik tubuh. Jadi kita latihan semua bagaimana secara gerakan, secara suara untuk menjadi pribadi yang totally assertive ya. Baik, kita mulai dari non-assertive, introvert, tertutup. Kemudian takut, khawatir, gelisah, depresi, rasa bersalah, pemalu, gugup, lelah, jenuh. Jadi bahasa tubuhnya banyak bahasa tubuh menutup gitu ya, sembunyi, menyembunyikan badan kayak gini. Terus kemudian temperatur di bawah normal, bicara pelan, emosi dingin, cool, kayak tegang banget, takut, merasa tertekan dalam situasi tertentu. Kalau asertif itu wajar, normal, dia tidak ekstrim, percaya diri, tegas, stabil, positif, bermartabat, temperatur normal, dan nada suara juga normal. Sementara agresif itu terlalu ekstrovert, terlalu terbuka banget, bahkan hal-hal yang nggak penting untuk diceritakan, berani, bandel, bebas rasa salah, ya. Jadi dia kadang nggak nyadar kalau dia salah, pemarah, tidak puas, benci, bermusuhan, superior ya. Temperatur di atas normal, bicara keras, meledak, emosi panas atau hot. So, saya akan mengajak Anda sebelum kita lanjut ke self assessment atau perilaku umum asertif. Saya ingin Anda membuat kalimat ya, membuat kalimat. Jadi seandainya jadi study case-nya begini Bapak Ibu. Saya adalah atasan Anda. Dan saya meminta Anda untuk ternyata saat hari libur atau hari Minggu Anda harus masuk karena ada kegiatan kantor yang sangat penting, yaitu kita mau mengadakan CSR. Dan saya mau mengajak Anda untuk terlibat dalam kegiatan CSR tersebut.
dan masuk di hari Minggu. Kira-kira bagaimana perbedaan kalimat dari non-asertif, asertif, dan agresif?